Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Dan selamat pagi buat Bapak Ibu penilai dalam sertifikasi dosen 2025. Perkenalkan, nama saya Rifka Faujani, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen, sebagai salah satu dosen tetap di program studi perbankan dan keuangan di Politeknik Pajajaran ICB Bandung. Video pembelajaran ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video pembelajaran untuk mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Untuk mata kuliah pengantar ilmu ekonomi, ini memiliki bobot 2 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori dan 1 SKS praktik berupa kajian kasus atau studi kasus dengan penyelesaian masalahnya. Dalam pelaksanaannya, kita akan menggunakan pendekatan DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Deskripsi mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Mata kuliah ini mempelajari tentang konsep dasar ekonomi baik secara mikro dan makro yang meliputi pengertian ekonomi, mekanisme pasar, konsep elastisitas, dan sampai ke ekonomi internasional serta ekonomi pembangunan. Nah, dalam mata kuliah pengantar ilmu ekonomi ini membekali mahasiswa dengan pemahaman dasar mengenai konsep, prinsip, dan juga mekanisme ekonomi baik pada tingkat individu maupun agregat atau makro. Nah, topik utama mencakup kelangkaan, pilihan, permintaan, penawaran, gitu ya. Nah, di sini pengantar ilmu ekonomi ini adalah sebuah mata kuliah dasar yang memang wajib dipelajari oleh mahasiswa pada semester awal. Melalui mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu memahami struktur pasar, struktur dasar perekonomian, analisis permasalahan ekonomi dalam sehari-hari, dan tentunya bisa menghubungkannya dengan peran sektor perbankan dan keuangan dalam sistem ekonomi nasional. Untuk capaian atau CPL program studi dan keterkaitan dengan mata kuliah, di sini sesuai dengan RPS untuk mata kuliah pengantar ilmu ekonomi ini ada S9, yaitu bisa menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian P7, pengetahuannya mampu mengetahui dan mendefinisikan pengertian ilmu ekonomi dengan benar. Kemudian KU, keterampilan utamanya yang kedua mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur. KK2-nya keterampilan khusus mampu menunjukkan pemikiran logis, sistematis, dan inovatif dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan pokok ekonomi. Itu adalah CPL program studi perbankan keuangan yang wajib dicapai oleh mahasiswa. Adapun pokok pembahasan sesuai dengan RPS dalam mata kuliah pengantar ilmu ekonomi, yang pertama itu ada pengertian dan definisi atau konsep ilmu ekonomi, termasuk ruang lingkup dari ekonomi secara umum. Yang kedua ada konsep permintaan, kemudian dilanjut dengan konsep penawaran, kemudian di pertemuan keempat ada teori elastisitas permintaan. Yang kelima, teori elastisitas penawaran. 6, konsep teori produksi. 7, konsep dasar biaya produksi, dan biasanya di pertemuan 8 UTS, ujian tengah semester. Kemudian dilanjut lagi pertemuan berikutnya tentang masalah pokok ekonomi makro. Yang 9, ada struktur pasar. 10, konsep pendapatan nasional. 11, kebijakan moneter dan fiskal. 12, inflasi dan pengangguran. 13, pertumbuhan ekonomi. Dan pertemuan yang terakhir itu membahas mengenai perdagangan internasional. Dan pertemuan ke-16 itu adalah UAS atau ujian akhir semester. Metode pembelajaran dan penilaian selama 1 semester untuk mata kuliah pengantar ilmu ekonomi itu adalah dengan menggunakan metode DIA gitu ya, seperti yang tadi disebutkan, delivery dengan menyampaikan materi melalui ceramah interaktif maupun multimedia.
Kemudian I-nya adalah interaction, bisa berupa diskusi, studi kasus, penyelesaian masalahnya seperti apa, dan juga forum tanya jawab. Untuk assessment, ini bisa berupa kuis, tugas proyek, ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Untuk aspek penilaiannya kita terdiri dari 4, ada kehadiran sebesar 10%, tapi tidak hanya kehadiran, kita melihat juga partisipasi dari para mahasiswa selama di kelas, apakah aktif atau tidak. Kemudian yang kedua adalah penugasan. Penugasan ini sebesar 20% yang terdiri dari tugas individu dan juga tugas kelompok. Kemudian yang ketiga ada ujian tengah semester, ini dengan bobot nilai 30%. Dan ujian akhir semester adalah 40%, paling besar di antara aspek penilaian lainnya. Baik, sekian saja untuk materi pengenalan sebelum video pembelajaran berikutnya. Adapun RPS yang sudah dibuat, ini adalah RPS untuk mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Di sini ada CPL Prodinya, kemudian CPMK, sehingga mahasiswa mampu mengetahui konsep dasar ilmu ekonomi, permasalahan-permasalahan pokok ekonomi dan penyelesaiannya, kemudian mengaplikasikan model ekonomi sampai ke memahami strategi pertumbuhan ekonomi dan kebijakan perdagangan internasional. Untuk pustaka yang dipakai, kita Menkyu dan masih banyak lagi, ada Sadono Sukirno juga untuk untuk bukunya yaitu pengantar teori ekonomi. Nah, ini mata kuliah tiap pertemuan biasanya kita menggunakan selain kuliah ada juga diskusi, ada juga tugas berupa ada studi kasus atau menjawab soal-soal tentang teori ekonomi, termasuk tugas kelompoknya juga. Dan di sini tiap pertemuan itu pasti memiliki ada diskusi maupun latihan soal yang memang harus dilakukan oleh para mahasiswa. Ini selama 1 semester ke depan seperti ini sampai ke pertemuan terakhir. Untuk RPS PIE seperti ini. Terima kasih. Baiklah, untuk selanjutnya nanti akan diperlihatkan video praktek pembelajaran untuk mata kuliah pengantar ilmu ekonomi di kelas. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ketemu lagi di pertemuan keberapa ini? Kedua ya. Hari ini materi yang akan Ibu sampaikan yaitu mengenai permintaan dan juga penanaman. Sebelum dimulai untuk pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menunjukkan dari masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, seperti biasa di kelas kita sebelum dimulai supaya lebih semangat gitu ya, ada yel-yel khusus prodi perbankan. Bangga silakan, biasanya pemimpinnya untuk memimpin yel-yel di kelas ini. Apa kabar kalian hari ini? Luar biasa, fantastis, antusias, yes. Perbankan Coba betul. Ada semangat ya, udah semangat. Ada sebelum kita mulai ke materi, kita akan dulu. Dede, Alika, Hadir. Alia, hadir. Anas, hadir. Aprilia, Hadir. Oke.
Berarti hari ini yang tidak masuk 1 orang ya. Iya, Bu. Mudah-mudahan nanti semuanya bisa hadir ya untuk mata kuliah Ibu. Dan sebelum memasuki materi pada kesempatan kali ini mengenai teori permintaan dan penawaran, Ibu review dulu ya untuk materi minggu lalu. Apakah masih ingat atau tidak? Karena kan baru minggu lalu ya. Harusnya sih masih ingat. Nah, ada yang masih ingat? Bisa acungkan tangannya. Materi yang lalu kita bahas apa? Ya. Kalau misalnya materi waktu tentang supply demand itu, penawaran. Kita juga nanti akan ini teori lanjutannya ya. Selain itu ada yang masih ingat? Ya. Untuk pembahasan awal itu mengenai konsep dasar ekonomi meliputi beberapa kebutuhan yang memang akan dibutuhkan oleh manusia ya. Ya, jadi Anda masih pada ingat. Jadi minggu lalu kita membahas seputar konsep dasar ekonomi. Konsep dasar ekonomi itu apa? Meliputi pemasaran-pemasaran terjadi seputar di kegiatan ekonomi apa saja. Tadi ada permintaan, penawaran secara garis besar. Nah, sekarang di pertemuan kedua kita langsung akan lebih mendetail gitu ya mengenai materi teori permintaan dan penawaran. Di sini sebelum kita mulai, materi yang akan Ibu bahas pada hari ini yaitu mengenai konsep permintaan dan penawaran. Tidak hanya itu, ada hukum penawaran, permintaan, termasuk kurvanya seperti apa bentuk kurva permintaan dan penawaran. Selanjutnya interaksi pasar, keseimbangan pasar, dan juga terakhir itu akan ada studi kasus yang akan dibahas. Ya, jadi nanti teman-teman semuanya di sini Ibu berikan buat kelompok untuk kita bahas studi kasus mengenai teori permintaan dan penawaran. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini tentunya mahasiswa bisa memahami konsep permintaan dan penawaran, paham juga mengenai hukumnya, jangan sampai kebalik-balik ya antara permintaan dan juga penawaran. Begitu pula kurvanya jangan juga terbalik. Kemudian tidak hanya itu, bagaimana nanti aplikasinya di lapangan, gitu ya, terutama di pasar. Biasanya kan di pasar itu pasti ada permintaan, ada penawaran, ya. Ada yang membeli, ada yang menjual juga seperti itu. Sampai nanti kita ke studi kasus ekonomi secara sederhana, gitu ya. Di pasar itu nanti seperti apa? Nah, di sini referensi bukunya nanti kalian juga bisa baca juga ya, buku tentang pengantar teori mikroekonomi menurut Sadono Sutirno, kemudian ada prinsip ekonomi dan pengantar ilmu ekonomi. Ibu juga sudah ada buku Ibu bersama dengan para dosen lainnya di bidang ekonomi. Ada buku Ibu judulnya pengantar ilmu ekonomi, gitu ya. Itu nanti bisa kalian buka juga sebagai referensi untuk materi di pengantar ilmu ekonomi. Nah, aspek penilaiannya sudah pada tahu ya, Ibu selalu ingatkan kehadiran itu sangat-sangat penting dan juga partisipasi selama di kelas penting. Kemudian tugas nanti biasanya ketika di pertemuan awal Ibu sudah sampaikan tugas itu pasti ada tugas individu sama tugas kelompok. Nah, itu nanti kelompoknya pun sudah Ibu berikan ya, sudah dibagi ya kelompoknya masing-masing supaya nanti ketika pas ada tugas kalian sudah bisa langsung mengerjakan tugasnya. Kemudian UTS 30 dan UAS 40%. Nah, di sini sebelum kita memasuki ke permintaan, penawaran, pasar dulu. Seringnya kita dengar pasar. Apa sih yang ada di benak kalian mengenai pasar? Tempat jual beli. Terus apalagi apa? Hanya khusus tempat jual beli saja atau ada kegiatan aktivitas lain? Sosialisasi, tawar-menawar. Jadi apa sih itu pasar? Apa? Kalau kita definisikan pasar itu apa? Apakah pasar di zaman sekarang itu kita harus ketemu secara fisik? Tidak. Antara penjual dan pembeli? Tidak. Ada ya? Ada juga ya? Online kalau sekarang?
Kalau online biasanya yang kalian ketahui marketplace apa saja? Shopee, terus apa lagi? Lazada, terus Tokopedia, Blibli. Yang paling banyak diminati, gue pengen tahu juga di sini teman-teman semuanya pada menggunakan apa kalau jual beli di secara online? Shopee sama TikTok Shop. Ya, di Shopee. Di Shopee, tadi kan banyak yang ibu dengar Shopee ya? Kenapa rasanya Shopee? Murah-murah. Suka banyak gratis Banyak gratis ongkir, terus juga banyak barangnya banyak, gitu ya, stoknya banyak. Kalau tadi di TikTok Shop murah-murah. sama, banyak diskon. Tapi pernah ada yang kena jong nggak? Kan kalau misalkan kita belanja nih di pasar langsung ya, kayak misalkan pasar tradisional, atau supermarket, department store, itu kita bisa lihat kan, oh mau beli baju bahannya kayak gimana nih, gitu ya. Tapi pernah nggak ada yang kejadian ketika kita beli nih di online yang jong? Pernah nggak? Apa? Beli rak sepatu tapi kerangkanya Gak full, jadi agak ini ya, nggak bisa. Ya. Atau yang lainnya ada lagi nggak? Ada yang pernah nggak misalkan pengalamannya itu beli? Kalau sekarang kan banyaknya pengen pada healing, pada beli apa? Nah, ada faktor yang mempengaruhi permintaan. Ada harga barang itu sendiri. Tadi Ibu katakan jika harganya naik, berarti apa? Jumlah permintaan akan turun. Kan begitu pula sebaliknya. Kemudian ada harga barang lain. Harga barang lain itu apa? Ada yang dinamakan barang substitusi dan ada juga barang komplementer. Ada yang ingat apa sih barang substitusi? Substitusi itu barang apa? Barang pengganti. Komplementer itu barang pelengkap. Sebagai contoh substitusi pengganti ini, ketika misalkan tidak ada nasi, beras, bisa diubah dengan singkong, jagung, kentang, gitu kan ya, seperti itu. Atau misalkan kalau komplementer itu pelengkap, kalau kita makan kopi, makan minum, ya, minum kopi harus ada apa biasanya? Gula, kopi, kemudian atau teh pakai gula, berarti pelengkap, gitu ya, seperti itu. Kemudian pendapatan konsumen, semakin tinggi pendapatan tentunya juga akan mempengaruhi apa? Jumlah permintaan. Ketika kita gajinya misal katakanlah 5 juta, mungkin beli tiap hari kopi kayaknya mahal, yang harganya 25.000 udah bikin sendiri. Tapi ketika tingkat pendapatan kita naik gaji nih jadi 10 juta, ngapain repot-repot beli bikin kopi sendiri, udah belilah gitu kan kopi tiap hari meskipun harganya 25.000 ya, karena kita mampu gitu kan ya, seperti itu. Kemudian ada selera dan preferensi. Selera orang tentunya berbeda-beda. Di sini ada yang suka kopi, ada juga mungkin yang tidak suka. Mau berapapun harganya, turun berapapun harganya, kalau kita nggak suka ya pasti nggak akan beli kan, seperti itu gitu ya. Kemudian ekspektasi harga masa depan. Ekspektasi harga masa depan itu seperti apa? Ketika misal kita tahu ada berita BBM bakalan naik bulan depan, banyak orang berbondong-bondong di pom bensin ya, beli bensin karena takut apa? Naik, seperti itu. Itu ekspektasi harga masa depan. Kemudian iklan dan tren. Biasanya semakin iklannya menarik, tentu kita semakin tertarik untuk membeli, apalagi kalau ada diskon, gratis ongkir tadi ya, seperti itu gitu kan. Nah, kemudian berlanjut ke penawaran. Penawaran itu adalah jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen pada berbagai tingkat harga. Apa sih hukum penawaran? Hukum penawaran ini semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak yang ingin ditawarkan oleh penjual. Sebaliknya, semakin rendah harga barang, semakin sedikit yang ditawarkan. Jadi kalau penawaran itu kita sebagai apa? Penjual. Kalau penjual, kalau harganya lagi naik ya pasti dia mau jual, karena pasti apa?
untungnya lebih besar seperti itu. Nah, kalau kurva penawaran ini berbanding terbalik dengan yang tadi permintaan. Permintaan itu dari kiri atas ke kanan bawah, kalau penawaran dari kanan atas ke kiri bawah. Jadi intinya semakin tinggi harga, maka jumlah barang yang ditawarkan akan meningkat. Kayak misalkan gini, sebagai contohnya durian. Durian kan lagi langka gitu ya. Kemudian harganya kalau langka barang apa? Harganya semakin naik, semakin tinggi ya banyaklah dijual. Apalagi kalau yang pecinta durian mau berapapun juga ya udah pasti akan dibeli. Tentunya akan apa? Lebih untung buat penjual. Nah, di sini faktor yang mempengaruhi penawaran harga barang itu sendiri, biaya produksi juga pasti akan meningkat gitu ya. Kemudian teknologi semakin canggih gitu kan, semakin banyak barang yang diproduksi. Kemudian pajak dan subsidi. Di sini pajak itu meningkatkan biaya produksi sehingga penawaran akan semakin turun. Gitu pula kalau subsidi misalkan tadinya harga BBM naik, tapi ada subsidi dari pemerintah, jadi kan misalkan harganya bisa terjangkau nih. Ya tentunya misalkan kaitannya apa kalau bensin? Berarti dengan kendaraan bermotor. Banyak kalau memang semakin tinggi BBM, otomatis apa? Motor ataupun penjualan motor ataupun mobil semakin menurun karena gak akan ada yang beli dan BBM-nya juga mahal. Tapi kalau memang subsidi oleh pemerintah, makin banyak juga gitu ya yang menjual seperti itu. Kemudian ekspektasi produsen dan juga harga barang lain hampir mirip ya dengan tadi penawaran. Kemudian keseimbangan harga. Keseimbangan harga itu berarti ada titik tertentu, ada perpotongan. Kalau di kurva itu berarti tadi kurva permintaan sama penawaran itu ada titik bertemunya antara kurva permintaan dan penawaran. Itulah adalah dinamakan titik keseimbangan atau equilibrium. Itu ya. Jadi antara adanya keseimbangan harga itu antara permintaan dan penawaran itu ada titik temunya. Kemudian, nah ini studi kasus ya, studi kasus ini harus seperti tadi Ibu katakan di awal dibuat per kelompok gitu ya, masing-masing kelompok kan sudah dibagi ya 3 orang. Mangga silahkan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Di kelompok 1 sini, kelompok 2, 3, 4 di belakang. Mangga bisa duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Untuk studi kasus gitu ya. Untuk studi kasus materi ini pun sudah Ibu share ya di grup. Jadi nanti teman-teman semua bisa lihat. Kemudian studi kasusnya ini mengenai apa? Harga cabai. Harga cabai meroket di pasar tradisional. Nah, di sini bisa kalian baca ketika pada bulan Januari harga cabai rawit di beberapa pasar tradisional, khususnya di Kota Bandung, ini melonjak tajam dari 30.000 per kilo menjadi 85 kilo. Jadi berarti kenaikannya 55.000 ya, cukup lumayan gitu saja. Nah, nanti dibaca studi kasusnya seperti ini tentang harga cabai yang meroket. Kemudian nanti kalian coba diskusikan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Intinya sudah selesai? Sudah. Ya. Ini ada beberapa pertanyaan diskusi sekaligus juga nanti asesmen apakah teman-teman semuanya di sini bisa memahami apa yang Ibu sampaikan materi hari ini. Yang pertama, faktor apa saja sih dari tadi ya studi kasus yang sudah kalian diskusikan kemudian dibahas? Faktor apa saja yang mempengaruhi penawaran cabai dalam kasus tersebut? Ada yang mau ya? Yang bisa mengaruhi penawaran cabai sih salah satunya cuaca. Misalkan cuacanya sedang buruk terus panennya jadi gagal, itu kan cabainya otomatis terganggu kan. Nah, itu bisa jadi mengaruhi penawaran. Terus juga harga distribusinya juga pasti bakal mengaruhi, misalkan dari tempat petani ke pasarnya itu kalau misalkan bensinnya mahal, biayanya mahal, itu juga pasti bakal mempengaruhi penawaran cabai. Ya. Yang lainnya ada yang mau menambahkan? Cukup? Ya betul ya. Jadi tadi ada curah hujan, kemudian ke distribusi pengaruhnya. Karena kalau memang cuacanya buruk, hasil dari cabainya juga pasti akan jelek ya.
Kalau jelek kan mungkin nanti kemudian belum distribusinya dan lain sebagainya, itu yang mempengaruhi faktor cabai itu melonjak naik. Nah, selanjutnya bagaimana faktor permintaan itu bisa berperan dalam kenaikan harga cabai dari kasus tadi yang dibahas. Ada yang bisa mengemukakan pendapatnya? Untuk faktor permintaan itu akan tetap tinggi ya, karena kan cabai itu merupakan bahan pokok pelengkap bagi masyarakat Indonesia, sehingga permintaannya akan tetap tinggi. Nah, ketika permintaan tetap atau bahkan meningkat, terus terjadi penawarannya menurun karena sesuai di situasi karena gagal panen. Nah, maka kelangkaan itu terjadi sehingga menyebabkan harga cabai tersebut menjadi naik secara drastis ya. Nah, itu disebut sebagai ketidakseimbangan pasar, di mana permintaan itu melebihi dari penawaran sehingga harga cabai itu menjadi mahal. Betul ya. Jadi kalau tadi namanya keseimbangan pasar itu kan harus ada titik temu antara permintaan dan penawaran. Kalau ini terjadi berarti apa? Tadi terjadinya ketidakseimbangan harga karena melonjaknya cukup lumayan drastis, sekitar 55.000 ya kenaikannya gitu kan ya. Kemudian selanjutnya bagaimana jika pemerintah memberikan subsidi kepada petani cabai dan apa dampaknya terhadap kurva penawaran? Karena kan tadi harganya melonjak tinggi nih, gitu kan? Pasti tentunya pemerintah harus ikut menangani, salah satunya dengan memberikan subsidi. Nah, bagaimana tanggapannya? Ya, silakan. Jadi menanggapi Bu, hasil diskusi kelompok kami menunjukkan bahwa jika pemerintah memberikan subsidi ke pihak petani, maka biaya produksi akan menurun. Dan jika biaya produksi menurun, maka petani juga pasti akan terdorong untuk menanam cabai semakin banyak dong. Dan jika penanaman semakin banyak dan permintaannya itu masih tetap, hal itu menunjukkan bahwa kurvanya tetap naik dan hal itu akan menghasilkan di mana cenderung bahwa harganya itu stabil gitu Bu, dan tidak akan mempengaruhi. Betul ya. Jadi tentunya dengan penanganan dari pemerintah memberikan subsidi itu sangat berpengaruh. Jadi sudah cukup jelas ya di sini, nampaknya sudah bisa memahami materi yang Ibu sampaikan tentang permintaan dan juga penawaran. Untuk materinya tadi Ibu sudah sampaikan, sudah Ibu share di grup gitu kan. Dan nanti kita ketemu lagi minggu depan. Ibu cukupkan sampai di sini, harus tetap semangat semuanya ya. Mudah-mudahan tetap selalu excited untuk perkuliahan selanjutnya. Sebelum kita tutup, alangkah kita tutup dengan doa bersama. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu cukupkan materi hari ini. Pada hari ini kita cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.